Mania Cilacap, Nandur anggur, Cilacap makmur, pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Naila Transindo Garden. Oke kawan-kawan Naila Transindo Garden, kita lagi mampir di Cilacap nih Om. Dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke Cilacap ya Om. Berhenti di Cilacap. Bertemu dengan di kediamannya Om siapa nih? Mudakir, Om Mudakir. Kawunganten, Cilacap Barat. Cilacap Barat, Kawunganten. Cilacap Barat. Om Mudakir ini banyak menyediakan bibit-bibit apa aja jenisnya Om? Banyak kan di sini ya? Iya, banyak. Nanti kalau teman-teman Naila Transindo Garden pengen beli bibit, saya cantumkan nomor Om Mudakir di bawahnya. Oke. Di sini juga saya dikasih hadiah stroberi yang udah berbuah. Stroberinya, jarang banget stroberi bisa berbuah ya Om ya. Berbuah sekecil Cilacap ini. itu dingin apa panas sih sebenarnya? Panas. Cuaca panas dia bisa Panas. berbuah ya? Bisa tanpa pupuk apa-apa ini. Tanpa pupuk Ini apa-apa? satu polybag segini harusnya kan satu aja udah maksimal, ini bisa dua gitu. Oh bisa dua pohon. Dua pohon nyatanya bisa dua. Buah juga. Dua juga. Selain anggur ya Om, di sini juga ada stroberi, ada tadi kita lihat ada apa Om tadi? Lengkeng, apa namanya? Ada mangga. Mangga bermacam-macam. Nanti Ini pokoknya dua. apa aja tanaman yang ada di Om Mudakir ini silakan di WA, di telepon, nanti kita cantumkan nomor Om Mudakir di sini. Om Mudakir. Oke teman-teman, di sini ada lagi nggak kebun selain sini Om? Kebun di sini ada. Ada. Lagi ada lagi. Apa namanya gitu? Om? Belum dinamai. Belum dinamain, tapi ada kebunnya. Boleh nggak kita ke situ Om? Boleh. Ayo kita ke sana lanjut ya. Oke. Naila Transindo Garden di sini juga banyak tanaman-tanaman. Kita mampir ke Cilacap tapi visinya bukan cuma anggur doang, banyak banget tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, tanaman-tanaman anggurnya juga bibitnya sehat-sehat tuh seperti itu tuh. Nah, itu yang tinggi-tinggi tuh bukan trellis tapi itu bibit anggur juga. Nah, di sini juga ada bibit-bibit apa ini Om Mudakir nih? Ini namanya jahe wulung. Jahe wulung. Fungsi jahe wulung ini apa? Ini hanya daunnya yang berfungsi ini. Ada. Daunnya nggak ada, sedikit sekali. Fungsinya untuk apa daunnya Om? Untuk kesehatan. Oh, untuk kesehatan. Di sini juga kita lihat ada tanaman lada ini. Ini lada, tapi ditanam di Cilacap. Biasanya lada itu ditanam di pegunungan gitu kan, daerah dingin. Tapi di Cilacap yang panas ini juga berbuah ladanya. Polybag. Oh, ini bunganya atau apanya Om? Ini bakal jadi buahnya. Bakal jadi buahnya. Jadi buah. Jenis ladanya? Jenis lada perdu. Perdu. Yang saya tahu lada itu kayak ke atas gitu Om, yang bersulur gitu. Emang jenisnya kalau perdu ini nyamping? Saya bikin bibitnya sendiri. Bikin bibitnya sendiri, di grafting ya Om ya? Ada yang di grafting, ada yang langsung stek. Ada yang langsung stek juga. Yang Oh. grafting nanti lebih bagus lagi ya. Oh. Di grafting dengan rootstocknya apa namanya, malada. Malada. Oh, ini adalah lada, tapi dia sifatnya nggak naik ke atas, dia hanya ada di bawah, perdu gitu, jenis perdu ya. Betul. Oh, jenis yang ada sulurnya itu dia juga berbuah di sini. Betul. Cuma dia naiknya ke atas gitu ya. Betul. Oke. Layak untuk dikebunkan. Layak untuk dikebunkan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan juga pengen bekerja sama Om Mudakir, bisa nih, bisa menyediakan bibitnya ya. Bisa, siap. Bisa kawan-kawan Naila Transindo Garden. Banyak nih, sampai ada tomat juga, ada nih tomat sampai berbuah juga di dalam polybag. Keren. Ada lagi kunyit hitam. Ada kunyit hitam. Waduh, ini kunyit hitam. Ini kunyit hitam kayak gini ciri-ciri. Yang saya tahu kunyit hitam tuh harganya mahal loh Mudakir ini. Kalau di sini nggak mahal. Nggak mahal. Nggak mahal. Oh, bisa pesan di Mudakir. Oke, Om, itu Om pegang bibit apa? Ini Halloween. Ini Halloween. Ada yang menarik Om kayaknya ini Halloween. Dari bibit-bibitnya ini ada sesuatu yang menarik. Yang menariknya itu apa Om? Samcuknya. Samcuknya, pertumbuhannya bagus, akarnya juga banyak ya Om ya. Berarti ini sempurna ya. Ini sempurna. Sambung kulit dan sambung batang. Mm-mm. Ini alhamdulillah sempurna. Sempurna. Oh, media tanamnya juga bagus ya Om. Kelihatan ini. dari pertumbuhannya di sini Mm-mm.
Masih kecil udah vigor. Udah vigor. Kalau begitu digoronding langsung ngacir dong. Insya Allah. Yang penting media tanamnya bagus ya Om ya. Tanam bagus. Apalagi yang Oke. ini nih udah besar. Mm-mm. Biasanya kalau bibit-bibit udah besar ini kan suka stuck nih. Mm-mm. Kenapa? Karena media tanamnya nggak mungkin mencukupi. Mm-mm. Karena nutrisinya dijaga sama Pak Mudakir. Mm-mm. Alhamdulillah udah nyampe atas. Udah nyampe atas sampai 3 meter. Ini gimana nanti kirimnya ya Om ya? Pakai kardusnya tinggi kayaknya nih ntar. Pokoknya aman lah kalau di. Oke, Om Egi, Eh. saya mau tanya. Kenapa Om? Untuk lihat ke kebun yang sebelah, Mm-mm. ada satu lagi untuk ya minta untuk dikomentari lah. Kebunnya ya? Ini apa gitu, karena kurang bagus itu. Mm-mm. Menurut saya itu kurang bagus dan kurang maksimal biar solusinya seperti apa. Gitu. Mm-mm. Pokoknya semua kritik apapun bentuknya, ya itu apa adanya. Jadi Mm-mm. mohon kritikannya, perbaikannya seperti apa. Mm-mm. Om Joy, Ya. kita dimintai tolong untuk mengkritik suatu kebun Om. Iya. Dimana kita lihat nih kebunnya yang kurang seperti apa, yang bagus seperti apa, yang jelek seperti apa, penanganannya seperti apa. Ya. Kita ke sono ya Om ya. Insya Allah kita akan ke sana. Oke, kita akan bantu teman-teman yang ada di Cilacap ini Om ya. Tapi stop, kita di sana bukan nanti menggurui, Mm-mm. tapi melihat perkembangan anggur di sana ada begini dan anggur di Pak Mudakir begini. Oh, berbagi pengalaman aja Om Bawah ya. ya. Mm-mm. Kita ini bukan guru, cuman kita berbagi pengalaman. Betul sekali. Begitu. Oke, kita langsung ke sana aja. Siap. Oke, kita udah sampai di tempatnya siapa temannya? Temannya Mudakir. Mudakir ya. Mm. Ini kita berada di Cilacap, salah satu rumah di temannya Mudakir. Yang pengen dikomentari tentang kebunnya. Iya. Apa hal-hal apa saja yang bisa kita sarankan di kebun dia. Iya. Bukan kita menunjukkan kejelekannya, tapi insya Allah ini juga Iya. akan bermanfaat untuk teman-teman Naila Transindo Garden ya Om. Iya. Yuk kita Oke, langsung kita ke sana, Om. langsung aja ya. Ah, ini Pak Mudakir. Amin ya Pak. Oi, Pak Mudakir. Iya. Di mana tuh kebunnya Pak Mudakir? Alhamdulillah baik-baik. Monggo, silakan. Ayo. Ini kayaknya dari jauh udah kelihatan ya Om. Apa ini Om? Jenis apa nih Om? RM. RM ya? Jauh kelihatan banget. Kurang bagus nih. Kita mulai dari depan aja kali Om ya. Di sini aja nih. Apa yang bisa kita sampaikan kepada pemilik rumah ini tentang si RM ini? RM ini. Enggak, RM yang di belakang Om itu. Kalau Yang ini saya RM. yakin lebih baik dibuang. RM belakang saya ini. Hmm. Buat akar sih udah bagus ya Om Eki ya. Karena akar yang di bawah kita kelihatan pohon yang di atas, tapi kurang bagus juga. Tapi kalau dia mau nyambung, saya lebih baik motong di sini Om Eki. Motong di situ Om. Motong di sinilah ya. Mm-mm. Nanti tumbuh tunas di sini, Mm-mm. baru kita sambung. Jangan disambung sisip dong. Jangan disambung sisip. Mm-mm. Lebih bagus disambung pucuk. Nunggu dia bertunas dulu, pecahpat di sini, Mm-mm. baru kita sambung, namanya sambung rustok. Sambung rustok. Nah, sambung pucuk, sambung rustok sama aja. Terus kalau yang pemilik rumah ini mau lebih bagus akarnya itu menambahkan media tanam, tentunya mengisi herbal di sini, bisa dia nimbun sampai di sini. Bisa. Masih emang tertimbun bagusnya rustoknya. di ini ya, di herbal sambil mempersiapkan media tanam juga untuk si nimbun ini ya Om. Ada waktu ya Om ya. Yang penting jangan dia menimbun entresnya. Entresnya Kalau dia menimbun entresnya sama aja nanti jadi on root. on road. Jadi nggak kepake rustoknya. Nah, begitu. Nah, terus gini Om, biasanya kalau kita potong ini tentunya nggak cuma satu tunas yang tumbuh. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Iya. 5-5-nya kalau bisa di grafting ya Om ya. Ya. Kita hanya pilih satu yang pertumbuhannya paling bagus, artinya sambungannya sempurna ya. Iya. Nah itu, saya juga menyarankan kalau ini nanti bukan sistem para-para, Ya. lebih ke teralis Om. Tapi polanya udah bagus. Dia menanam rustok dulu. Mm-mm. Artinya begini, dia menanam rustok kayaknya beberapa jenis di sini. Dia akan bisa memilih rustok apa yang cocok di sini. Rustok tuh nggak ada yang jelek, gitu ya. Rustok tuh semuanya cakep Om Eki. Tapi rustok mana yang bisa menyesuaikan diri di Daerah sini, di daerah tempat sini? ini. Kayaknya RM kurang cocok. Kurang. Karena kalah dari yang lain kayaknya. Kober. Ya. Nah, Sama Kober kalah di sini ya. Ya. Tasnya bareng. Startnya bareng. Sebenarnya rustok itu kan nggak ada yang jelek Pak. Isabella bagus, RM bagus. Cuma tempatnya. Cuman tempatnya. Kalau rustok itu kan sesuai dengan keberadaan dia itu hidup di mana Pak. Nah, cuman batang segini. Nah, terus kita lihat yang di belakang itu mungkin lebih besar kali ya Pak ya. Besar. Nah, kita lihat perbedaan antara RM dan Nah, ini dia.
Kober nih Pak ya. Kober 5BB. Kober Kober 5BB. 5BB. Kayaknya adaptif banget di sini Kober 5BB. Adaptif. Berarti tanah ini cocok dengan rustok Kober 5BB. Startnya bareng ya. Artinya RM bukan jelek rustoknya, tapi tidak cocok dengan tanah yang di Ada sini. di sini. Gitu. Itu buat pohonnya ya. Cuman buat di segi rasa mungkin tergantung kita ngeraciknya rasanya mau bagaimana. Kan ada cara-caranya nanti bisa nonton juga di channel Eki Tangerang Grab atau di channel Nela ada. Trasindo Garden. Wah, kayaknya ini pendek banget Om. Buat Eki. Buat Ini saya kayaknya pas. Buat saya enggak. Buat saya Om pas. Buat bule apalagi. Tapi Oh. kalau buat bule ini terpaksa dia jongkok. Keluar dari sini mungkin pinggangnya patah atau minta diurut. Oh, beda. Nah, kalau saran saya ini nih Om Eki, bagusnya 2 meter. 2 meter. Ya. Tapi kalau menurut Eki gini Om, membuat kebun itu tergantung dari tinggi badan si pemilik kebunnya. Ya. Kalau misalkan saya nggak mungkin nih bikinnya segini pendeknya. Tapi kalau misalkan orang lebih baik itu kayak tinggi orang yang memelihara di sini atau orang yang punya di sini ditambah 1 jengkal atau 2 jengkal karena Ya. untuk jarak buah Om. Ya. Gitu. Tinggi pendeknya itu tergantung daripada yang enak tuh yang kalau pendek ngerawat buahnya enak, Ini kita penjarangannya kan enak. syuting nggak malam Om Eki. Kok di dalam gelap? Ini Gelap. ada apa? Kesuburankah? Atau terlalu rapatkah dia nanam? Nah, nanti kita lihat aja ke dalam ada apa di dalam sebenarnya. Oke. Ini bener sih Om, kayaknya terlalu rapat sih Om. Terlalu Jadi rapat? gini, ini kan pohon 1, 2, 3. Jadi jarak antar bedengannya di sini nggak diperhatikan Om. Harusnya- jarak antar bedeng, Harusnya bukan di pinggir- jarak antar di tanam pinggir- ya. Di pinggir ini ada 1, di sini udah nggak ada ya. Di Ya. situ ada lagi 1. Jadi jatuhnya 4x4. Ini kayaknya 2x2 ya Pak Mentekir? Ya, 2 meter. Nah, Ya, namanya kita nanam anggur tidak hanya memikirkan yang di bawah Om, Iya. tapi memikirkan percabangan yang di atas. iya. Gitu. Maaf teman-teman, kita bukan menggurui karena orang yang punya ini minta di komen, ya kita komen gitu ya. Kita bukan menggurui, tapi jarak-jarak yang ideal yang baru kita bahas. Ada apa lagi dengan anggur ini? Lembabkah? Jamurkah? Kita lihat ke belakang Om Miki. Nah di sini saya ngelihat yang hitam-hitam begini, tunasnya keriting. Nah, keriting. Ini ada apa? Tolong itu bahas. bisa jadi trip, bisa jadi juga melibak. Melibak. Ada dua hewan yang Perbedaan bisa bikin melibak seperti dengan itu. trip itu apa Om Miki? Nah, kalau melibak itu dia hewannya lebih besar, kelihatan dengan mata. Kalau trip dia nggak kelihatan Yang ada dengan putih-putihnya mata. itu? Iya. Itu melibak? Ini Kalau ada keriting contohnya doang? di sini Om. Ada? Ada contohnya di sini. Ada di mana? Nih. Oh ya. Nah, ini Kameramen? kelihatan mata ya Om ya, putih-putihnya. Nah, ini melibak Om. Nah, sementara yang tidak terlihat mata tapi dia keriting itu adalah trip. Iya, Nah, iya, bahkan iya. pucuknya seperti ini pun trip Om. Nah ini trip. Nah, seperti itu. Langkah pengendaliannya adalah menggunakan obat atau menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid. Ada Iya, di iya. produk Avidor, Bespidor maupun Convidor Iya. gitu. Untuk dosisnya kita tinggal lihat yang ada di kemasan. Kalau misalkan kita takut overdosis, kita tambahin air 1 liter Ya. gitu. Di sini ada yang menarik dengan pohonnya. Ini sangat bulat, tapi ada yang janggal di bawahnya. Heeh. Saya nggak ngelihat di mana sambungnya. Iya Om, mana ya sambungannya nih digali juga nggak kelihatan sambungannya Om. Tertimbun. Kayaknya ini juga bibit dengan rustok harusnya. Harusnya. Harusnya dengan rustok. Dulu pakai rustok. Dulu pakai rustok. Tadinya Karena ini ditambahin dengan media. tanah yang dari sawah itu kayak semacam lungka kalau orang bilang. Tadi tanamnya di bawah Pak. Di bawah. Terus ditimbun. Ditimbun lagi. Berarti rustoknya udah ketimbun. Stoknya banyak yang tertimbun. Jadi yang hidup sekarang adalah entresnya. Sekarang jadi antres. Entresnya. Jadi Artinya apa? on root. On root. Ya, oke. Boleh Jadi, nggak sih? Ya kalau gini, boleh enggaknya sih itu terlihat dari situasi dan kondisinya Om. Kalau Ya. misalkan kebetulan si galahat ini anggur galahat ya. Nah anggur galahat ini, kalau misalkan emang dia bisa berbuah dengan banyak, pakai on root ya bisa pakai on root. Ya. Nah artinya di sini udah dicatat, di sini kan nggak banjir, air pun langsung turun gitu ya. Nah akhirnya kalau misalkan kita mau ngembangin galahat di sini pakai on root bisa. Bisa. Karena terbukti di sini bisa Terbukti pertumbuhannya bisa, bagus. Pertumbuhannya bagus. Walaupun dia pakai rustok, Eki jamin yang di bawah rustoknya mati. Ya. Yang tumbuh itu yang berakar justru ini yang bagian on rootnya Ya, atau ya, ya. akar utamanya dari si tanaman ini. Ini umur berapa tahun sih ini? 1,5. 1,5 tahun. 1,5. Kalau kita bisa lihat ya Om ya, yang menggunakan rustok dan tidak menggunakan rustok kelihatan di sini Om. Ya. Ya. Jadi tergantung juga. Kalau nggak semua varietas table grape itu bisa dibikin on root. Saya dari jauh kelihatan yang aneh di sini Om Ki. Yang ada rustok, yang nggak ada rustoknya. Di sini kelihatan ya Om Ki. Kayak telunjuk dikasih siku. Mm-mm. Artinya apa?
Gede di atas, kecil di bawah. Mm-mm. Nah, ini dia kayaknya sambung rustok ya, bukan sambung sisip ya. Sambung rustok ya. Ini sambung rustok. Sambung rustok. Tapi ini nggak tahu nih jenisnya apa ya. Ini jenisnya WF wing apa? Which finger? Witch finger. Witch finger belum finger. ada, jarang yang bisa membuahkan di Ya. Indonesia. Nah, ini yang merupakan karakter Om, bukan dilihat dari tingkat kompatibilitas, Ya. tapi sambungan yang sempurna atau tidak. Nah, ini biasanya disambung di tempat atau diletakkan posisinya entresnya lebih besar daripada rustoknya. Ya. Nah, jadi ada sisi yang nggak kena sambungan. ya. Nah, ini nggak terisi nutrisi, Ya. gitu. Jadi nggak nyambung. Nah, jadinya seperti ini. Bawahnya kecil, atasnya besar. Nah, jadinya seperti ini juga. Nah, ini kita juga masih nggak tahu rustoknya apa. Ini ditanam kayaknya dulu di pot Om, di pot kecil. Nah, kita bisa lihat Kalau saya akarnya lihat melingkar. pohon, lihat batangnya saya tahu. Rustoknya apa saya tahu. Akarnya melingkar. Ini Tahu akarnya saya. melingkar. Ini dulu di pot tanamnya. Iya. Akhirnya dipindah di sini. Nah, emang pada bagusnya kita nggak nanam di pot yang terlalu lama, akhirnya dipindahin. Nah, jadinya akarnya seperti ini. Kalau melingkar-melingkar ini jalur nutrisinya jadi ribet. Alangkah baiknya ini ditanam, dia akarnya kemana-mana gitu. Om, Ya. ini Eki nginjek bebas kayak begini di bawah pohon. Sebenarnya nggak Om. boleh, dilarang keras. Heeh. Kenapa Om kok dilarang keras kayak begini Om? Di bawah yang kita injak ini ada akar. Ada akar. Ya. Kenapa Om? Tapi Om? Mas ini tidak memberikan kita ruang jalan. Kita mau nggak mau kita injak semuanya. Bagusnya gimana Om? Bagusnya kita kasih ruang jalan buat manusia dan ruang buat akar ini terbebaslah dia dari Injakan manusia. injakan manusia. Baru akar itu tidak mati diinjak. Nah gitu Om. Terus Ki. akar nggak mati diinjak, terus Ya. tanah juga tidak padat. Kita memberikan ruang bebas pada akar untuk tumbuh ya Om. Ya. Kalau misalkan tanah itu nggak diinjak. Yang lebih menarik lagi kalau dia ngasih herbal di sini, otomatis manusia yang datang ke sini dia tahu ini jalan, ini media tanam. Iya. Nah di situ juga kita bisa kasih tahu media tanam jangan diinjak, gitu. Jadi kalau udah rata begini, mau nggak mau dimanapun tempatnya dia nginjak. Nah, nginjak. Jadi kalau kita gembur pun di sini Pak, nanti kalau diinjak percuma Pak, padat lagi. Om tahu nggak apa yang Eki lakuin Om? Lah itu semuanya adalah debu karena sirkulasi anginnya yang kurang di sini. Saya ngerasa pengapnya di sini Pak. Ini debu. Baru beberapa menit di sini rasa pengapnya. Pengap ya, ngap. ya, Om? Pengap dari pernapasan kita udah berasa. Nah, jadi sirkulasinya kayak nggak main di sini. Nggak main di sirkulasi. Kalau misalkan itu semua terjadi yang seperti ini, apa akibatnya? Akibatnya jamur. Jamur pada tumbuh ya Om ya. Iya. Bisa berkembang biak. Kalau dengan jamur bagus di sini, debu itu ada di daun Pak, Bapak mau sebanyak apapun buahnya di sini, akhirnya Bapak nggak panen. Kalaupun panen, nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena ada yang pecah-pecah, ada yang hitam-hitam. Nah begitu Pak. Kalau di anggur matangnya hitam nggak kelihatan, tapi kalau anggur yang namanya hijau burik Pak. Itu jadi harus ini kan sirkulasinya nggak lancar. Ya, Apa yang harus kita lakukan supaya sirkulasi dari greenhouse ini lancar Om? ya harus dibikin. Harus dibikin Harus sirkulasinya. dibikin. Boleh Ya. pakai apa aja Om? Pakai itu bisa apa namanya? Blower. Blower. Oh. Harus pakai blower. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Gitu Jadi loh. jangan sampai ada manusia di sini, ini justru manusianya ngap. Ngap. Manusia aja ngap, apalagi tanaman. Sama-sama makhluk hidup. Just, Gitu. ini juga kan terlalu rapat Om Ki. Terlalu rapat gini kita mengatur tersiernya kemana nggak tahu ini. Jadi terjadilah timpuk menimpuk dan di situ ada kelembapan. Di situ juga akan terjadinya jamur. Oke. Ini ada saat. emang Oh di sini menurut kelihatan pendapat nih. kita, ini dijarangin ya Om ya. Oh di sini tanamannya agak ya. terang nih. Kenapa nih? Ini Kenapa agak tuh? terang. Ini kenapa nih Om Dakir? Habis dipangkas ya? Oh, ini bruning pembuahan apa pembentukan tersier? Pembentukan tersier. Dilakukan kapan nih Mas? Tadi pagi. Tadi pagi. Airnya sampai Nih air sampai netes. Ini udah dilakukan stres air? Sudah. Ini dipotongnya kapan ini terakhir disiram? Tadi pagi. Tadi pagi masih disiram. Tadi pagi dipotong apa pagi tadi disiram? disiram dan dipotong. Nggak boleh sebenarnya Mas. Tunggu luka ini sembuh dulu, baru Mas siram lagi. Gitu loh Mas. Jadi Kalau ini Om, ini kan yang terjadi netes Om ya. ya Butuh waktu berapa hari untuk bisa seprut kalau dia netes-netes terus seperti ini? lebih dari seminggu pokoknya. Lebih dari seminggu. Lebih. Tapi kalau misalkan kita nunggu kering dulu lukanya baru kita siram, Ya. apa yang terjadi Om? 3 hari semprot. 3 hari seprut guys. Gitu. Ini ada masih belum telat. Ini tadi pagi kan yang dipotong. Ini Mas beli Aqua Pro.
dikasih pakai tangan aja begini Mas, tutupin lukanya. Mungkin akan membantu dia lebih cepat semprotnya. Tapi sebelum Mas kasih dulu ini, sebelum Mas kasih yang lain, tolong sterilkan batang-batangnya ini. Iya, dari jamur ini ya, Om. terlihat Jamur dan ini apa melibaknya juga melibaknya ada. masih ada sisa-sisanya. Ini dipangkas karena apa? Karena emang harus dibuahkan apa karena melibaknya banyak? Melibaknya itu. Nah, karena melibaknya banyak. Kesempatan di awal mula dibela lah. Nah, Bela ini Mas lihat kan? Mas masih ada nih Mas. Karena sebelumnya Mas tidak mensterilkan pohonnya dan di sampingnya ada melibak. Nah, akhirnya dipindah lagi ke sini Mas. Karena ini berdaun kan. Nah, nanti pindah lagi ke sini. Begitu. Jadi kalau bisa, kalau udah begini, Mas sterilkan yang dari bawah ini, Mas semprot dengan pungi, bersihkan molibaknya gitu ya Om ya. Betul. Nanti baru 3 hari setelah bruning begini, Mas mau ngasih dormek, boleh. Tapi kalau menurut kami ada yang bilang pagi yang bagus, kalau menurut saya jam segini lebih bagus dikasih dormeknya. Sore jam tidak 6, jam 5, jam 6 itu gitu. bisa, jam 7 bahkan malam pun bisa. Ya. Om, Eki ada sesuatu yang menarik dan bisa dipelajari dari sifat batang Om. Ya. Ini Om di sini. Di sini kawan-kawan pun bisa melihat bahwasanya di sini ada sesuatu yang keluar dan di sini mengeras dan mengkristal. Bisa didekatkan kameramen seperti ini. Nah, ini mengkristal. Artinya dia nutup. Nah, ini udah disiram apa belum? Belum disiram. Coba disiram, dia netes atau tidak. Bandingkan antara ini pertumbuhannya sama yang itu yang netesnya, cepetan mana nantinya. Ini kayaknya masih lokal ya? Apa udah impor? bela. Udah bela. Masih bela. Nah, Masih tapi bela, ini Mas. buat Kalau masih bela, Mas beginikan, maksud Mas gimana? Mau nyambung di mana? Nggak tahu permintaan. Permintaannya begitu. Kalau boleh kan tadi dia cuma minta di itu dibotakin. kan, dikomentari. Terus ini Om. Ini batang yang segini gedenya, bela ya. Mas potong di sini, Mas. Kalau Mas emang mau ngasih herbal, nanti kan ada media tanam yang akan ditambahkan. Nah, Mas potong di sini, nanti tumbuh tunas di sini, baru Mas sambung. Itu namanya sambung rustok atau sambung pucuk. Nah, ini buat apa? Ini Mas bisa tanam lagi buat rustok. Tapi tidak disambung sisip. Tidak sambung sisip ya. Ditunggu tumbuh. Bukan nggak bagus sambung sisipnya, cuman kurang sempurna. Nanti kan yang tua ini disambung sama yang muda tuh lama. Kadang-kadang dia nggak nyambung kayunya. Kalau kulitnya sih nyambung. Itu saran saya ya. Itu kalau dia mau mendengar gitu loh. Nah, ini kalau menurut saya juga nih Om Eki, bagusnya potong pendek di sini, terus dia tunas di sini, kita sambung pucuk, timbun lagi sama media, itu lebih bagus. Kameramen dekat sini, ini bisa deh. Kalian lihat di sini adalah ada getah nih di sini. Dia di bekas potongannya Om ya. Ya, itu apa tuh? Nah, ini getah seperti ini, nih yang ada di bagian kayunya ini yang habis potongan ini adalah getah nutrisi yang masih mentah Om. Itu nggak kepake sama dia? Nggak kepake, nutrisi masih mentah ini nih. Nah, getah nutrisi masih mentah ini artinya belum difotosintesis. Iya. Artinya di bagian batang tengah ini nutrisinya masih mentah. Iya. Alangkah baiknya habisin dulu nutrisinya sampai difotosintesis, Iya. baru kita lakukan pruning Iya, biar iya, nggak iya. keluar si coklat-coklat ini. Iya, iya. Ini nggak si jeli-jeli ini ya, si kristal ini. Nah, kalau misalkan yang tadi Om kita sambung yang tadi, kalau misalkan kita dalam keadaan batang yang sudah sembuh dan tertutup kering seperti ini, Iya. belum ada 1 minggu dia udah seprut. Iya. Ini buktinya, bisa dilihat dari sini kameramen dekatin. Nih, ini batang kering, di batang kering dia udah seprut, tuh, seperti itu. Tapi kalau udah kering keadaan begini, boleh disiram nggak? Kalau udah kering ya boleh. Justru butuh. Justru butuh air untuk mendorong tekanan nitrogen supaya numbuhin bat. Nah, Itu. Mas, ini Mas. Nah, berarti ini udah bisa disiram. Nah, supaya dia bisa mendorong numbuhnya batnya itu. Boleh juga Nah, dikasih ini Om, pupuk nitrat. Tapi syaratnya satu, mau dikasih pupuk nitrat. ini bener Kalian ini ada nih. daunnya. Bela Ini ini. nggak ada daunnya. Bela. Bela. Bela kok dibiarkan begitu? Katanya buat tabungan. Rustok. Tabungan Oh, rustok. maklum Berarti dia nggak kalau mau gitu. itu. Kalau tabungan rustok mendingan ke situ aja Mas, biar dia nggak ganggu yang impornya. Karena Bela ini sangat pigor daripada yang Lahir. Itu bisa. Itu Mas. Dia mengambil Atau wilayah. Mas rubuhin aja di bawah sini, biarkan itu tersiernya ke atas, bagus. Mas tata aja, tarik aja ke bawah, terus dibiarkan di sini. Nah, nanti kan tumbuh tuh bat-batnya. Mas
kasihlah tali ke atas. Oh ya. Tapi kalau mau nanam impor, nah harusnya di situ. Ya buat apa sih dia stok bela kalau nggak nanam impornya gitu. Kalau saran saya sih tanam di tempat lain, ini dipotong, ambil tunas barunya disambung. Itu menurut saya. Teman-teman, cukup sekian edukasi dari kita. Mungkin itu salah, silahkan penilaian dari teman-teman. Kami tidak minta dibenarkan, dan kami juga di sini belajar dan Kita juga berbagi pengalaman. berbagi pengalaman. Sepanjang edukasi kami tadi, menurut Bapak bagaimana? Masuk enggak, apa benar edukasinya, apa enggak benar, itu terserah Bapak. Insya Allah sangat masuk dan masuk akal. Ya, masuk akal. Masuk akal sekali. Ya, kalau masuk akal silahkan diterapkan. Kalaupun kami salah, namanya kami manusia, kami bukannya pakar anggur, kami masih belajar di anggur ini. Betul. Ayo kita sama-sama belajar. Kalau seandainya edukasi itu benar, juga akan bermanfaat bagi teman-teman Naila Transindo Garden. Ayo tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.